Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aksi perubahan. Sistematika penyusunan rancangan aksi perubahan terdiri dari halaman judul, berita acara, daftar isi, rancangan aksi perubahan itu sendiri, dan lampiran-lampiran. Kali ini saya akan fokus membahas tentang isi rancangan aksi perubahan yang terdiri dari A. Pendahuluan, B. Profil kinerja pelayanan, C. Analisa masalah pelayanan, dan yang terakhir D. Strategi penyelesaian masalah. Kita langsung ke pendahuluan. Di poin pertama ada latar belakang. Pada latar belakang ini Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi jenis permasalahan apa saja berdasarkan tupoksi dan atau kebutuhan stakeholder Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu untuk memperkuat identifikasi tersebut, Bapak Ibu harus memiliki data, fakta, dan informasi yang mendukung serta memperkuat alasan kenapa Bapak Ibu memilih judul aksi perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, masih dalam pendahuluan, yaitu Bapak Ibu menetapkan tujuan, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tuliskan tujuan yang ingin Bapak Ibu capai melalui aksi perubahan tersebut. Kemudian manfaat, silakan tuangkan manfaat yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun panjang. Manfaat yang dapat Bapak Ibu wujudkan apabila pada saat nanti aksi perubahan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian kita menuju ke profil kinerja pelayanan. Pada poin B ini Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk nanti menjelaskan profil kinerja pelayanan yang menjadi tupoksi. Kemudian kita ke C, analisa masalah pelayanan, di mana pada poin C ini Bapak Ibu harus menganalisis berbagai permasalahan pelayanan publik dalam lingkup unit kerja serta berdasarkan tupoksi Bapak Ibu sekalian dan atau kebutuhan stakeholder. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai macam permasalahan, kemudian poin berikutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk menetapkan masalah utama atau masalah prioritas yang akan Bapak Ibu selesaikan pada aksi perubahan nanti. Dan pada poin C ini Bapak Ibu silahkan menggunakan alat analisis yang Bapak Ibu kuasai dan berdasarkan apa yang telah Bapak Ibu dapatkan di materi diagnostic reading, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan alat analisis untuk mengidentifikasi masalah dan juga bisa untuk menggunakan alat analisis untuk menemukan masalah prioritas. Kemudian kita menuju ke poin D, yaitu strategi penyelesaian masalah, di mana poin pertamanya adalah Bapak Ibu diminta untuk menuliskan terobosan atau inovasi apa yang akan Bapak Ibu angkat untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan poin C pada analisa masalah pelayanan. Kan di poin C Bapak Ibu telah menganalisa berbagai macam permasalahan, kemudian menemukan masalah utamanya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah utama itu adalah dengan cara-cara terobosan atau hal-hal yang bersifat inovatif. Kemudian pada poin yang kedua, untuk bagaimana mewujudkan inovasi ini dengan langkah yang lebih konkret, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah tahapan-tahapan kegiatan yang bersifat strategik, yang sistematik, yang merupakan langkah-langkah penting dalam proses mewujudkan terobosan dan inovasi tersebut berdasarkan targetnya, kemudian waktunya dan lain sebagainya. Kemudian kita menuju ke tahap berikutnya adalah tentang resources atau biasa juga disebut dengan sumber daya, di mana titik poin konsentrasi dari PKP adalah bagaimana mengidentifikasi SDM dan stakeholder yang meliputi tim,
Ya, tim ini terkait dengan tim efektif yang harus Bapak Ibu miliki untuk mewujudkan inovasi yang telah Bapak Ibu rancang. Kemudian juga Bapak Ibu harus mampu mengidentifikasi stakeholder dan mengelompokkannya, gitu ya. Kelompoknya biasanya kalau PKP berdasarkan kelompok stakeholder internal dan eksternal. Kemudian ada sedikit perbedaan kalau kita melihat dari poin sumber daya untuk PKA ya. Kalau pada poin sumber daya ini bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator diminta untuk mengidentifikasi SDM dan stakeholder yang meliputi tim, identifikasi stakeholder, dan juga peserta PKA diminta untuk membuat net map gitu ya, net map, dan pengelompokannya biasanya berdasarkan kelompok laten misalnya, kemudian promoters misalnya, kemudian apathetik dan lain sebagainya. Jadi di situ letak perbedaan antara poin 3 sumber daya untuk PKP dan PKA. Kemudian poin yang keempat adalah peserta diminta untuk melakukan pengendalian mutu ya. Manajemen pengendalian mutu, pelaksanaan pekerjaan itu bagi peserta PKP, kemudian bagi peserta PKA diminta untuk melakukan manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hambatan-hambatan yang nanti akan dihadapi pada saat proses pelaksanaan aksi perubahan itu bisa diantisipasi sehingga kegiatan yang sudah dirancang, tahapan-tahapan yang sudah dibuat itu bisa benar-benar terlaksana sesuai dengan target, kemudian mutunya juga bisa terjaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam konteks bagaimana penjelasan isi dari rancangan aksi perubahan. Semoga bisa membantu kita semua dan bermanfaat dalam penyusunan dalam Bapak Ibu menyusun rencana aksi perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.